tinggalkan gereja-gereja yang tidak memberitakan Injil di jalan-jalan, yang tidak berdiakonia dengan militan. Mengapa sih, dari mana sih perpuluhan itu? Tradisi perpuluhan. Tradisi perpuluhan. Persembahan sulung. Dan sebagainya. Ini berasal dari perjanjian lama. Itulah ironiknya. Ketika Anda ingin melakukan perjanjian lama, Anda harus sunat dulu. Tanpa sunat, nggak bisa, nggak berlaku. Galatia 5. Kalau kamu disunat, maka kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Ini kan bagian dari Taurat. Yesus ngajarin perpuluhan? Enggak. Para rasul ngajarin perpuluhan? Enggak. Tetapi para pendeta ngajarin perpuluhan, persembahan sulung, dan sebagainya dari perjanjian lama. Maka dia harus disunat. Dan dia harus menggunakannya dengan benar. Apa itu? Ya kan? 1. Nah, tadi di dalam Imamat 27 ayat 30. Demikianlah segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih tanah maupun dari buah-buahan adalah milik Tuhan. Itu kan milik Tuhan kan? Pemilik Tuhan loh, bukan miliknya para imam. Ya kan? Bukan miliknya pendeta, bukan miliknya gereja, milik Tuhan. Lalu bagaimana dong caranya? Ya kan? Kita lihat ayat Ulangan 26 ayat 12 ya. Lihat, tahun ketiga, tahun persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka harus memberikan kepada orang Lewi. Ya, harus memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Supaya mereka makan di dalam tempatmu menjadi kenyang. Nah, jadi saudara, di dalam Ulangan 26 ayat 12 dan Imamat 27 tadi, ya, 1, ya orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. 2, sebenarnya diberikan kepada janda miskin, ya, anak yatim, dan juga kepada orang-orang asing. Orang-orang asing itu orang yang asing yang nggak punya rumah itu, kayak gembel-gembel itu loh. Dan sebenarnya ketiga, untuk perawatan. Tapi sebenarnya dalam perawatan ini akan bertumpang tindih dengan bea atau pajak gereja, pajak bait suci. Orang Yahudi itu membayar pajak bait suci, ya, terlepas dari perpuluhan. Tetapi sekarang karena orang Kristen tidak bayar pajak kan Anda kalau ke gereja kan. Nah, inilah yang kemudian jadi kolektor. Tiap minggu datang urunan, kasih berapa saja deh. Masa Anda mau denger tung desem waringin Anda bayar, Anda mau denger insinyur niku Anda nggak bayar? Bayar dong, kan enak kan khotbahnya mendayu-dayu. Anda dengar sama si apa namanya Mario Teguh Anda bayar. Bahkan tiket 500.000 pun dibayar. Masa Anda mau dengarkan khotbahnya Gilbert Anda nggak bayar? Bayar dong. Ya, bayar. Jangan gratisan mentalnya. Nah, itu yang dimaksud dari situ, kolektor itu. Ya kan? Tetapi ketika Anda di pasal 90-an, harusnya ini menjadi bagian dari janda miskin. Ini wajib. Janda miskin, ya anak yatim, itu wajib. Kalau gereja tidak budget seperti ini, makanya saya bilang minimum itu sepertiga. Minimal sepertiga harus digunakan untuk ini. Kalau gereja omsetnya 1 miliar, maka yang 300 juta itu harus dikeluarkan buat ini. Minimum. Padahal di sini cuma dibagi 2, ini separohnya. Separuhnya harus dikeluarkan. Tapi enggak, gereja akhirnya enggak begitu. Kolektornya dia mau, perpuluhannya mau, persembahan sulungnya mau. Persembahan sulung itu juga dipergunakan untuk sama ya. Untuk janda, untuk orang Lewi, janda miskin, orang asing, sama. Sama. Malah buat beli jet, malah buat beli mobil. Nah, itulah yang menjadi masalah dalam gereja. Padahal, ya kalau kita lihat,
perpuluhan ini kan dari perjanjian lama. Kalau Anda menjalankan perjanjian lama, Anda harus disunat. Artinya sebenarnya Anda nggak perlu. Lalu bagaimana? Yang ada Anda memberikan persembahan. Kita lihat di Kisah Rasul. Ya, bagaimana sih caranya? Mereka meletakkannya di kaki para rasul. Kisah Rasul 2 ayat 43. Aduh. Ini ya. Kisah Rasul 2 ayat 43-45. Saya nggak kelihatan ya, ini saya malas buka kesabdannya nih. Maka ketakutanlah mereka semua. Ayat 44. Dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Lalu kalau kita baca Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4, ayat 34 dan 35. Sebab tidak seorang pun berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi uang itu kalau mau dibawa kepada gereja, yaitu para rasul tadi kan, gereja kan, bukan perpuluhan, tapi semua yang Anda mau persembahkan kepada kaki para rasul, lalu para rasul ini atau para pemimpin gereja harus membagikan kepada jemaat. Itu yang benar. Kalau tidak dilakukan, berarti gereja itu korup. Gereja itu sedang korup. Harus dibagi ke jemaat. Perpuluhan, kolekte, persembahan sulung, persembahan tatangan, itu semua harus dibagi lagi ke jemaat yang membutuhkan. Dari yang kaya kepada yang miskin. Kalau di gerejanya Gilbert masih ada orang miskin dan nggak bisa bayar sekolah, berarti ada yang salah itu di gerejanya Gilbert. Sebab Gilbertnya pada jam tangan 15 miliar. Ada yang salah. Kalau tetangga gereja itu masih ada orang miskin, berarti ada yang salah. Nangkep nggak? Oh, dan itu mengerikan sekali ya. Kita balik ke 2 Petrus 2. Wah, sebentar lagi kita selesaikan ya. Anda sudah ngerti kan? Penggunaannya itu harus untuk apa itu? 2 Petrus 2 nih ya, kita kembali. Ya, mereka akan hidup, mereka dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Dihujatlah jalan kebenaran lah. Banyak orang, mengapa Bizantin bisa runtuh? Karena para pemimpin gereja korup. Ingat, pajak gereja begitu besar zaman itu. Sementara para uskupnya, para bishopnya tinggal di Basilea yang mewah, rakyatnya kere. Nah ini sekarang terjadi lagi. Ya, di zaman abad ke-21 ini di gereja-gereja. Pendeta-pendetanya hidup mewah, jemaatnya hidupnya kere. Dan Anda ditakut-takuti kalau tidak perpuluhan masuk neraka. Salah. Kalau Anda perpuluhan dan dikasihkan kepada pendeta itu, Anda bisa masuk neraka juga loh. Kebalik, justru Anda kalau kasih perpuluhan ke gereja itu, Anda bisa masuk neraka loh. Mengapa? Karena Anda akan dihipnotis oleh pendeta itu, Anda kasih uang Anda ke sana, dia cerita yang mendayu-dayu, ajaran yang begitu heboh, Anda disuruh cium sepatunya, Anda disuruh macam-macam ya, yang aneh-aneh, disuruh ngikutin bahasanya mereka yang aneh-aneh, yang konyol-konyol itu, dan kemudian Anda diterjerumuskan, Anda disuruh bayar ke gereja kalau nggak masuk neraka, dan Anda takut, sehingga Anda kudu bayar ke gereja. Salah. Anda akan masuk neraka. Nanti Harun bilang, kulempar emas, keluarlah patung ini tuh Musa. Kulempar emas, keluarlah patung lembu emas. Kau kirim kolekte perpuluhan, persembahan, sulung, tatangan, segala macam, jadilah Allah ilusi bagimu. Dan kau tidak bertemu dengan Allah yang sejati. Anda bertemu dengan ilusi. Oh, hati-hati. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan mencari untung dari kamu dengan cerita sama mereka, untuk perbuatan mereka itu hukuman telah dekat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat berbuat dosa, tetapi melempar mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyalahkan ke dalam terus ya. Itu sudah terjadi ya. Serem ya. Lihat. Ceritanya Sodom dan Gomora loh, kemewahan hedonisme. Ya. Ceritanya jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora, itulah cerita tentang hedonisme di kalangan hamba-hamba Tuhan.
dan Anda menjadi penyokongnya. Tinggalkan gereja-gereja yang tidak memberitakan Injil di jalan-jalan, yang tidak berdiakonia dengan militan. Karena Anda akan dibawa kepada Allah ilusi. Oh, diakonia apa? Iya, tapi hanya sebagian kecil saja salah. Sebagian besar dana gereja itu harus digunakan untuk merawat jemaat yang miskin. Dan kemudian kepada orang-orang masyarakat luas. Nanti Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Kalau gereja tidak bertobat, selesai. Aniaya akan datang. Itu sudah pasti, sudah kejadian zaman Bizantin. Mengapa Andalusia bisa jatuh ke tangan Islam? Karena gereja pajaknya gede, uskupnya korup, hidup dalam hedonisme, pendeta-pendeta romo-romonya, para kardinalnya, para biskopnya hidup mewah, jemaatnya miskin, rakyatnya miskin. Mereka mengharapkan ada sesuatu yang baru. Islam datang sebagai kutuk. Ya, orang benar ini, lihat ya, ada orang-orang yang benar, akhirnya dihina. Ya, orang-orang yang sedang berdiakonia malah dihina. Oh, harusnya nggak boleh itu pamer-pamer. Nah, saya nggak merasa pamer. Karena Anda tidak pernah melakukan, Anda merasa dipamerin kan? Karena Anda tidak melakukannya, makanya Anda merasa saya pamer. Nah, itulah. Yang berhak menilai saya pamer apa enggak Tuhan, bukan Anda. Karena Anda tidak melakukannya, maka Anda pikir saya pamer. Yang berdiakonia siapa? Saya? Bukan. Para netizen, para YouTubers, para orang-orang yang menonton channel ini, kemudian mereka digerakkan hatinya dan mereka memberikan kepada Damaris. Dan Anda akan diberkati. Uji saja kalau nggak percaya. Sudah banyak yang cerita, sudah banyak yang kesaksian. Anda akan diberkati. Kenapa? Karena Damaris direct langsung ke orang miskin. Direct. Ya. Bahasa direct itu bahasa Jerman, bahasa Belanda ya. Geradeaus. Langsung. Ya. Rechtdor. Nah, bilangnya. Langsung. Kepada orang miskin. Maka Anda akan diberkati. Daripada Anda kasih ke perempuan ke yang nggak karu-karuan, masukin ke Damaris. Wah, ini Pak Paul propaganda. Oh enggak, saya propaganda buat kebaikan Anda sendiri loh, bukan buat saya loh. Saya nggak dapat uang dari Damaris loh, enak aja loh. Ya, penatua kita orang tajir loh. Penatua di Damaris itu orang tajir semua. Mereka nggak dapat uang dari Damaris, mereka yang nyumbang Damaris juga. Sama-sama, dan kita membuka bagi Anda juga untuk terlibat. Anda bisa bikin sendiri juga. Saya berharap Anda ini menginspirasi Anda. Tapi bedanya kalau di tempat kami kita open rekeningnya. Kita buka, Anda bisa kapan saja, setahun sekali. Ini kan sudah mau ganti tahun nih, ganti buku, audit publik. Nanti dibikin laporannya. Kita mau kasih makan 10.000 orang. Anda mau terlibat? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada pada orang miskin, engkau sedang menghutangi Tuhan. Anda menghutangi Tuhan. Saya nggak cerita berkat material. Semua berkat itu diawali dari berkat material yang Anda lepaskan. Orang Cina pun, orang tidak percaya Tuhan aja tahu. Kalau uang kecil nggak pergi, uang besar nggak datang. Uang sial. Anda ingin diberkati hidupmu, jasmani rohani. Jangan sampai hatimu melekat sama uangmu, sama hartamu. Tabur. Kita mau kasih makan 10.000 orang. Saldonya cuma 370 juta. Nggak cukup. Ya. Dan nggak akan berdampak. Kalau cuma 1.000, kita cuma kasih makan 1.000, nggak akan berdampak. Ya. Nggak akan berdampak kalau cuma kasih 1.000. Kita mau kasih makan 10.000. Yang kasih makan saya bukan. Itu Anda dan saya. Saya hanya memoderatorin dan mengarahkan Anda. Orang-orang ini, hamba-hamba Tuhan ini, yang hidupnya di dalam kemewahan-kemewahan ini ya,
Mereka bermewah-mewah, lihat, berfoya-foya. Kata berfoya-foya itu dari kata truve, dulu saya pernah ajarinya. Berfoya-foya itu dari kata truve. Truve. Itu mewah. Bergaya hidup mewah. Dan menikmati hidup mewah. Orang kalau dikasih jam tangan 15 miliar, sepatunya ikut naik. Kaosnya ikut naik. Masa jam tangannya 15 miliar naiknya pakai Avanza, ya jangan dong, kebanting. Naik semua kelasnya. Daripada dia buat bermewah, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi Anda support kesesatan demi kesesatan. Anda yang mensupport, Anda masuk neraka juga. Anda yang masih mensupport itu, Anda masuk neraka loh. Iya kan? Patung lembu emas, ingat nggak? Orang Israel ikut dimarahin loh sama Tuhan, bukan cuma Harun yang dimarahin. Iya kan? Dimarahin loh orang Israel itu. Ikut terkutuk loh. Dan Anda masuk di dalam Allah ilusi itu dan Anda tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, Anda ketemunya dengan Tuhan lain. Tuhan Yesus yang lain, patung lembu emas itu tadi. Bermewah-mewah. Kalau pendetanya bergaya hidup mewah, bagaimana jemaatnya? Makanya pendeta-pendeta yang pakai jam tangan miliaran bertobat. Pendeta-pendeta yang pakai barang-barang mewah bertobat. Berhenti. Karena Anda sedang memberikan teladan yang tidak baik. Saya termasuk orang yang dulu kagum dengan barang-barang mewah, pendeta yang pakai barang. Itu salah satu tujuan. Kemudian Tuhan ajari saya. Tuhan murnikan hati saya dengan masalah integritas, kredibilitas. Saya baru ngerti. Dan saya kemudian diberkati dengan luar biasa setelah saya ngerti. Pelayanan itu bukan di gedung gereja ya, Anda salah. Gedung gereja itu Anda bukan melayani Tuhan, Anda melayani jemaat. Melayani Tuhan yaitu ketika Anda ngasih makan orang miskin, itu melayani Tuhan. Semua yang kamu lakukan buat orang yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Tapi kalau kamu sedang petakilan, lagi jumpalitan di panggung gereja, Anda lagi jadi artis, selebritis, ya itu pernah ada istrinya hamba Tuhan. Kita lagi pelayanan sama-sama. Ya, kamu mesti tahu diri. Oh, ini kan suamiku, ini kan selebritis. Saya bilang, Bu, suami ibu itu hamba, sama seperti saya. Marah dia. Langsung musuhan sama saya. Ya terserah. Salahmu sendiri, marah. Akhirnya ya itulah, akhirnya gaya hidup selebritis. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Di mana kamu suka ini, oh hati-hati. Kamu akan dibuang. Tuhan saja tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang melanggar batas-batas wilayah mereka. Kita ini hamba, bukan bos. Kita ini hamba, jongos. Nggak layak kita pakai barang mewah. Nggak layak. Sekalipun kita melimpah. Tetapi banyak orang yang membutuhkan yang harus kita beri. Melalui Damaris ini. Ayo, militan, kita support Damaris. Kita support. Karena kita mau habis-habisan benar-benar untuk Indonesia, kasih makan Indonesia. Supaya ada lawatan Tuhan di Indonesia. Pamer Pak, saya bukan pamer, bukan duitnya saya, apa yang mau dipamerin, goblok juga. Iya kadang-kadang orang mikirnya ya, bodoh juga ini orang-orang. Bukan duitnya saya kok. Ini duitnya kita semua kok. Apa yang mau dipamerin? Kecuali kalau duitnya saya, baru saya pamerin. Bukan duitnya saya. Saya lagi mencolokkan supaya orang-orang nyadar kalau bisa kamu terinspirasi. Bukannya malah nuduh saya pamer. Justru hati-hati Anda yang penganut gereja-gereja yang pendeta-pendetanya pakai jam tangan 15 miliar. Hati-hati Anda kan tidak dibawa kepada Tuhan. Anda akan dibawa kepada ilusi Tuhan. Dan Anda tidak akan pernah ketemu Tuhan. Dan Anda nggak pernah selamat, nggak pernah lahir baru. Lahir baru ciri-cirinya, jiwa-jiwa dimenangkan dan karaktermu dirubahkan. Galatia 5 ayat 22-23, Matius 28, dan Anda rajin dengan antusias berdiakonia. Matius 25.
Hati-hati ya. Gereja itu bukan gedung dan organisasi. Walaupun kita Hagios Internasional punya organisasi dan punya gedung. Ya, sewa. Sewa. Nah, bukan punya sendiri. Untuk kalau kita ada ini, nanti kita rencana kita mau bikin KKR ya untuk di sini karena di sedang ada terjadi ini ya apa namanya kita sedang melawan yang namanya sebentar antroposofi ya, antroposofi ya di Eropa ini lagi hebat seperti seorang sains ya yang menggugat agama. Hal itu lawan kita. Saya sedang bikin kafe apologetik ya, saya sedang ajak Pak Alengso untuk gabung ya. Karena Pak Alengso ini kan sering ikut debat di Facebook dan di ini kan. Saya lagi ajak Pak Alengso buat gabung di kafe apologetik ini. Nanti Pak Alengso ini kita lagi mau bikin kafe apologetik ya. Nanti kita siarkan live nanti. Ya, kita siarkan live. Nah, itu tadi Saudara. Jadi hari ini Saudara, Anda putuskan. Anda mau berikan hatimu di gedung gereja supaya Anda bikin patung lembu emas di sana, supaya pengelola gereja itu bikin patung lembu emas buat Anda, atau Anda mau investasi hatimu di sorga. Damaris ini adalah satu trigger untuk inspirasi Anda bisa bikin sendiri. Kalau Anda nggak bisa bikin sendiri, kasih aja ke Damaris, gampang. Kalau mau jadi diaken, karena kita butuh sekali buka-buka baru, terutama di kota besar Jakarta. Ya, di Jakarta kita butuh ya mobil banyak sekali. Yang di Jakarta, Surabaya. Nah, Surabaya buka lagi secepatnya. Ya, Surabaya harus buka lagi secepatnya. Ya, Surabaya, Jakarta, Bandung. Ya, Bandung, Ibu Joan dan tim sudah luar biasa sekali ya. Nambah pelayanan penjara sekarang. Kita butuh 10.000. Ya, itu wahyu dari Jibril ya, 10.000. Angka psikologis Indonesia, 10.000. Karena kita butuh dana yang besar luar biasa. Kita sudah masuk ya melalui Pak Apolinaris juga pelayanan penjara. Pak Apolinaris jadi berkat di dalam penjara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Itu firman Tuhan. Ya, kalau hatimu ada pada gedung gereja, maka engkau sedang menciptakan patung lembu emas. Kalau hartamu ada pada orang miskin yang lapar, hatimu ada di surga. Tuhan tidak suruh kasih kail. Nggak ada pengajaran di Alkitab, beri dia kail. Nggak ada. Beri dia ikan. Anda mau belajar firman Tuhan apa mau belajar filosofi Cina? Filosofi Cina kan beri dia kail. Makanya orang Cina ribut sendiri kakak beradik. Beri kail soalnya. Beri kail malah kailnya buat nyabetin kakaknya. Kan kurang ajar kan. Nah, beri dia makan. Suruh dia usaha sendiri. Beri makan. Tapi kamu usaha sendiri. Diajari dia dignity. Bukan harga diri, dignity. Bahwa saya harus makan, saya harus bangga, saya harus berdikari. Kiranya rema dari Tuhan Yesus hari ini menyadarkan Anda, mempertobatkan banyak orang, dan hamba-hamba Tuhan yang mendengar, cukup pedas, dan pakai rujak, dan dijamin kejang-kejang. Haleluya. Kalau Anda dengarkan, Anda akan terasa, dan Anda menikmati yang pedas-pedas itu, enak, dan menagih. Ketagihan. Haleluya. Dan Anda akan diberkati kalau Anda melakukan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati.